Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Winda selaku bidan kedua. Saya Fatima Zahra Niskiri sebagai bidan pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian stunting. Nah, stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya, sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, adapun menurut WHO yaitu di mana stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi atau SD pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang. Nah, sehingga terjadinya kronis dalam 1000 HPK. Adapun ciri-ciri stunting yaitu di mana tinggi dan berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Anak rentan mengalami gangguan pada tulang, mengalami gangguan tumbuh kembang, rentan mengalami gangguan kesehatan, terlihat lemas, terus-menerus, tidak aktif, anak menjadi pendiam, perform buruk pada tes perhatian, memori, dan belajar. Wajib tampak lebih muda dari usianya. Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah stunting. Cara mencegah stunting itu dimulai dari masa kehamilan. Ibu hamil harus memenuhi nutrisi dan gizi, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, tahu, tempe, ikan, daging, dan juga buah-buahan. Ibu hamil juga harus memenuhi kebutuhan mineral dengan cara mengonsumsi air 8 gelas setiap harinya. Nah, ibu hamil juga harus menghindari asap rokok karena asap rokok itu sangat berbahaya bagi ibu hamil. Ibu hamil juga harus rajin mengonsumsi vitamin sesuai yang dianjurkan bidan dan juga dokter. Nah, yang kedua yaitu memenuhi nutrisi dan gizi pada bayi atau si kecil dengan cara menerapkan inisiasi menyusui dini. Kita harus memberikan ASI yang cukup kepada si kecil. Kemudian kita harus memberikan MPASI sesuai yang dianjurkan, seperti yang terbuat dari gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, telur, dan juga buah-buahan, dan semua makanan yang kaya akan protein yang tinggi. Dan yang ketiga, terus periksakan kesehatan si kecil ke tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan juga posyandu agar kita dapat memantau perkembangan si kecil. Minimal periksakan si kecil 1 kali setiap bulannya untuk mengetahui tumbuh kembang si kecil. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di sini meliputi diri sendiri dan juga lingkungan. Menjaga kebersihan kita harus memperhatikannya dimulai dari rumah dan menjadikannya kebiasaan. Seperti yang pertama yaitu mencuci. Nah, betul sekali, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan sebelum dan sesudah buang air besar. Kemudian, kita harus memperhatikan juga kebersihan alat makan kita. Seperti kita harus memperhatikan juga apakah air yang kita konsumsi itu air bersih atau tercemar. Kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, menjaga kebersihan kita agar terhindar dari kuman dan agar kita terhindar dari penyakit stunting. Saya akan menjelaskan sedikit tentang media sosial karena materi kami berkaitan dengan media sosial. Jadi, media sosial di sini adalah hal yang tidak pernah terpisahkan dari kita. Seperti kita setiap hari tidak pernah melepaskan handphone atau HP. Nah, dari HP ini kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita dengan cara men-searching hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita, mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjakan. Dari media sosial juga banyak orang bisa mendapatkan uang atau mendapatkan pendidikan yang berguna bagi kehidupan kita. Nah, jadi kita harus memanfaatkan media sosial itu sebaik-baik mungkin sesuai yang kita butuhkan dan menghindari hal-hal yang negatif dari media sosial. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja tambahan tentang penjelasan media sosial. Semoga video ini dapat memberikan pembelajaran agar generasi kita terhindar dari stunting dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari stunting. Dan kita harus tetap juga menjaga kebersihan agar
mewujudkan Indonesia yang sehat dan terhindar dari stunting. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.